guys, bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian pada sehat. Ini guys, kegiatan si Mami Mimi dan kakak Momo. Episode. Mata Amara dan Lunaira semakin melotot, terlihat bocah perempuan 6 tahun itu semakin gugup. Dia meminta tolong pada sang ibu, melalui kode mata, tentu tak luput dari penglihatan tajam Farah. Apa yang dikatakan Farah benar, Mas. Aku tahu, putriku tidak pernah berbohong. Ucap Selfira dengan tegas. Amara dengan cepat menyela. Sepertinya itu tidak perlu, Mas. Mungkin ini hanya permainan anak-anak. Tidak perlu dibesar-besarkan. Sahut wanita itu cepat. Tidak bisa begitu dong. Farah sudah nangis seperti ini dan difitnah lagi. Balas Selfira tak ingin kalah. Arvin mengangguk, lalu memanggil pelayan yang berlalu lalang tadi. Salah satu pelayan, menunduk hormat saat menghadap. Ya, Tuan. Ucap pelayan muda itu. Apa yang terjadi pada kedua putriku tadi, apa kau melihatnya? Pelayan itu mendongak, menatap Farah dan Lunaira. Saat tatapannya mengarah pada Amara, wanita itu memberinya kode untuk berbohong. Tadi, saya lihat, Nona Farah merusak boneka Nona Lunaira dan memukul Nona Lunaira. Jawab pelayan itu menunduk. Nah, dengarkan, biarkan ini berlalu. Aku tahu Farah tidak sengaja dan tidak perlu mengecek CCTV. Sahut Amara merasa tenang. Kau yakin, apa yang kau katakan benar? Jika tidak, maka aku akan memecatmu. Di sana ada CCTV, kalau kau berbohong masalah putriku. Ucap Arvin tegas. Pelayan itu seketika gugup, dia lupa jika mansion ini dipenuhi oleh CCTV. Dia merutuki dirinya sendiri yang malah berbohong. Itu, saya tidak tahu Tuan. Saya tidak melihatnya secara jelas, Tuan. Sahut pelayan itu dengan tergagap. Kau ini mengatakan apa? Tadi kau bilang seperti ini, lalu sekarang mengatakan hal lain. Mas, lebih baik cek CCTV biar jelas. Ucap Selfira tegas. Kau ini mengatakan apa? Tadi kau bilang seperti ini, lalu sekarang mengatakan hal lain. Mas, lebih baik cek CCTV biar jelas. Ucap Selfira tegas. Baiklah. Pelayan itu kini dilanda gugup, sedangkan Amara serta putrinya tidak bisa mencegah lagi. Tentu, Arvin akan curiga. Arvin segera memanggil asistennya, kemudian menyuruhnya mengambil laptopnya yang berada di ruang kerja. Tak berselang lama, sang asisten memberikan laptop pada sang majikan. Dengan cepat Arvin membuka CCTV ruang keluarga. Terlihat sang putri, Farah hanya duduk diam terlihat seperti orang berhitung. Sedangkan Lunaira tiba-tiba datang dan merusak bonekanya sendiri juga mengacak-acak rambutnya sendiri. Terlihat juga Lunaira mendorong tubuh Farah, diam-diam Farah menyeringai puas melihat wajah kecewa Arvin. Tentu, tidak ada yang menyadari dirinya. Papa sangat kecewa denganmu, Lunaira. Ucap Arvin menatap kecewa anak sambungnya. Dan kamu. Segera kemasi barang-barang kamu. Kamu dipecat sekarang juga. Ucap Arvin menunjuk pelayan itu. Tuan, tiba-tiba dua pengawal menyeret pelayan itu keluar dari ruang keluarga. Lunaira menunduk, sedangkan Amara tidak bisa berkata apa-apa. Putrinya ketahuan yang berbohong. Dan kamu Amara. Ajari putrimu agar tidak menyakiti putriku dan memfitnahnya. Ucap Arvin dingin. Sekarang minta maaf pada Farah. Tita Arvin tegas, yang tidak bisa dibantah. Tapi, Lunaira menghentikan ucapannya, saat sang ibu memberinya kode agar tidak membantah. Dengan berat hati,
Lunaira menatap Farah dengan penuh kebencian dan juga dendam. Dengan menangis, Lunaira berkata, "Maaf Farah." Farah hanya mengangguk polos, seolah dia memaafkan. Dia tahu, Lunaira dan Amara tidak akan berhenti sampai di situ untuk menjatuhkannya dengan sang ibu. Tapi sepertinya mereka harus bermain lebih pintar lagi, untuk mengalahkan seorang agen jenius yang berpengalaman. Lain kali, Papa tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi, Lunaira. Bersikap baiklah terhadap adikmu. Saat ini hukuman kamu, uang jajan kamu yang dipotong. Ucap Arvin tegas. Tapi Mas, bukankah itu keterlaluan? Ucap Amara protes. Lebih keterlaluan mana, Putri Mbak yang mencoba memfitnah putriku? Sahut Selfira. Ingat, Mas. Kalau kamu tidak adil, mending kita bercerai. Ucap Selfira yang sudah tidak tahan lagi. Mata Arvin terlihat terkejut, dia tak ingin menceraikan istri pertamanya. Dia mencintai Selfira dan juga putri kandungnya. Jangan cerai dulu weh. Aku belum puas kerjain nih pelakor sama anaknya. Batin Farah protes. Jangan berbicara seperti itu Vira. Ucap Arvin tidak suka. Dan kamu Amara, hukuman itu tidak seberapa. Jadi, terima saja, tidak ada bantahan. Sambung Arvin tegas menatap istri keduanya. Amara segera menarik sang putri pergi dari sana. Wajahnya terlihat memerahan menahan amarah. Semenjak Farah bangun dari koma, bocah perempuan itu tidak bisa dikendalikan lagi. Bahkan terkesan sudah berani melawannya. Malam harinya, kini keluarga itu makan dengan tenang. Terlihat Farah juga lahap makan membuat Selfira merasa senang. Besok, keluarga Vale akan datang berkunjung ke sini. Ucap Arvin memulai pembicaraan. Wajah Lunaira tiba-tiba tersenyum senang, sedangkan Farah menghentikan makannya lalu mengernyit heran. Keluarga Vale. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Batin Farah. Besok aku akan bermain dengan Dominic. Ucap Lunaira semangat. Jam berapa mereka ke sini, Mas? Biar aku menyuruh pelayan untuk menyiapkan hidangan yang istimewa. Ujar Amara lembut terdengar antusias juga. Besok, kan weekend, kemungkinan mereka datang saat pagi. Mereka juga ingin menjenguk Farah, jawab Arvin jujur. Wajah Amara bersama putrinya langsung berubah masam. Lunaira menatap penuh dendam Farah yang hanya ditatap polos oleh Farah. Setelah makan malam, kini Farah berada di kamarnya ditemani oleh sang ibu. Ada apa sayang? Farah ingin dongeng yang mana? Biar mama yang bacakan. Ucap Selfira perhatian. Anjir. Aku tidak ingin dengar dongeng anak-anak lagi. Batin Farah protes. Fala gak mau mama. Tolak bocah itu. Lalu, Farah ingin apa? Susu. Tawar Safira. Farah menatap horor sang ibu, dia tak ingin susu lagi. Mama, kenapa kita tidak pergi dari sini aja? Tanya Farah sangat penasaran. Tentu dia ingin tahu jawabannya, mana ada seorang istri yang rela dipoligami seperti ini. Apa kalena mama maci cinta sama papa? Tanya Farah lagi. Selfira terkekeh geli. Siapa yang mengajari Farah kata cinta? Memang Farah tahu apa itu cinta. Wanita berusia 27 tahun itu mencium pipi gembul sang putri. Ya tentulah keles. Aku tahu cinta itu apa. Batin Farah menjawab pertanyaan itu. Berbeda raut wajahnya yang terlihat polos. Cinta itu tidak kaling menyakiti mama. Jawab Farah. Selfira tertegun mendengar ucapan sang putri, memang benar. Jika cinta, kita tidak akan saling menyakiti. Farah benar. Tapi mama tidak ingin Farah kehilangan sosok ayah,
dari hidup Farah. Sahut Selfira dengan hati yang merasa sakit. Fala tidak apa-apa kalau tidak punya papa. Kita, kan bika kali ayah balu. Ucap Farah polos. Selfira kembali terkekeh, dia benar-benar merasa terhibur dengan ucapan sang putri. Apa yang salah si Cok? Dari tadi ketawa mulu deh. Benar kan, kalau cerai ya cari yang lain lagi. Batin Farah. Jangan cerai dulu, sebelum aku puas mengerjai pelakor dan anaknya itu. Kita tidak boleh pergi dari sini. Papa dan seluruh rumah ini milik kita, kalau kita pergi, mereka akan merasa senang sayang, jawab Selfira. Wanita itu mengatakan hal itu, dia pikir sang putri tidak akan memahami kata-katanya.